Aku tidak pernah membayangkan bahwa kunjunganku yang sederhana ke rumah kakak iparku akan mengubah seluruh hidupku menjadi sebuah mimpi buruk yang panjang dan penuh luka. Hari itu aku datang dengan niat baik, membawa buah dan sedikit kue favoritnya, mencoba menjadi menantu dan adik ipar yang baik seperti yang selama ini selalu kulakukan. Namun ketika aku membuka pintu rumahnya yang ternyata tidak terkunci, suasana sepi justru membuat bulu kudukku merinding. Aku memanggil namanya beberapa kali tetapi tidak ada jawaban. Hanya suara air dari kamar mandi yang terdengar jelas. Awalnya aku tidak curiga apa-apa, sampai tiba-tiba terdengar suara tawa pelan yang membuat langkahku terhenti. Suara itu bukan satu orang, dan entah mengapa hatiku mulai berdebar kencang, seperti ada sesuatu yang salah. Aku berjalan perlahan mendekat, setiap langkah terasa berat, hingga akhirnya aku berdiri di depan pintu kamar mandi yang sedikit terbuka, dan di sanalah dunia seakan runtuh ketika mataku melihat suamiku berada di dalam bersama kakak iparku dalam situasi yang sangat tidak pantas. Mereka begitu dekat, terlalu dekat untuk sekadar kebetulan. Ekspresi mereka menunjukkan keakraban yang tidak mungkin disalahartikan. Saat itu pikiranku kosong, tubuhku kaku, dan napasku seperti terhenti. Aku tidak berteriak, tidak menangis, hanya berdiri terpaku dengan perasaan yang campur aduk antara marah, hancur, dan tidak percaya. Namun dalam beberapa detik yang terasa seperti selamanya itu, sesuatu dalam diriku berubah. Aku mundur perlahan tanpa suara, menutup kembali pintu kamar mandi, lalu dengan tangan gemetar aku keluar dan mengunci pintu rumah dari luar. Jantungku berdetak begitu keras, tetapi pikiranku justru menjadi sangat dingin dan teratur. Aku tahu aku tidak bisa menghadapi ini sendirian, dan aku juga tidak ingin mereka punya kesempatan untuk berbohong atau menyangkal. Maka aku mengambil ponselku dan menelepon kedua orang tua mertuaku. Dengan suara yang kutahan agar tetap tenang aku berkata bahwa ada sesuatu yang sangat penting dan mereka harus datang sekarang juga ke rumah kakak ipar. Tanpa penjelasan panjang lebar, hanya nada serius yang membuat mereka tidak bisa menolak. Setelah menutup telepon aku berdiri di depan rumah itu, menatap pintu yang terkunci sambil menahan emosi yang bergejolak di dalam dada. Waktu terasa berjalan lambat sampai akhirnya mobil mereka datang. Wajah mereka terlihat bingung dan sedikit kesal, tetapi aku hanya tersenyum tipis dan mempersilakan mereka masuk setelah membuka kunci. Suasana di dalam rumah masih sama, sunyi namun penuh rahasia. Aku berjalan di depan mereka menuju kamar mandi, mengetuk pintu dengan keras hingga suara air tiba-tiba berhenti dan terdengar kepanikan dari dalam. Aku menoleh pada kedua mertuaku yang kini mulai menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Lalu tanpa ragu aku membuka pintu itu, dan dalam sekejap semua kebohongan terungkap di depan mata mereka. Teriakan, kemarahan, dan rasa malu meledak dalam satu waktu. Ibu mertuaku menangis histeris, ayah mertua membentak dengan penuh amarah, sementara suamiku berdiri kaku tidak mampu berkata apapun dan kakak iparku pucat pasi, mencoba menjelaskan tetapi tidak ada kata yang cukup untuk menutupi apa yang sudah jelas terlihat. Aku hanya berdiri di sana, diam, menatap mereka dengan tatapan dingin yang bahkan aku sendiri tidak mengenali. Saat itu aku tidak merasa lemah lagi, tidak merasa sebagai korban, melainkan seseorang yang baru saja melihat kebenaran yang selama ini disembunyikan. Dan ketika semua kekacauan itu berlangsung, aku akhirnya berkata dengan suara tenang namun penuh tekanan bahwa ini belum selesai, bahwa apa yang mereka lakukan akan memiliki konsekuensi yang jauh lebih besar dari sekadar pertengkaran keluarga. Sejak hari itu aku mulai membuka mata terhadap banyak hal yang sebelumnya kuabaikan, sikap suamiku yang sering pulang larut tanpa alasan jelas, perhatian kakak iparku yang terasa berlebihan, bahkan beberapa kejadian kecil yang dulu kupikir tidak penting kini menjadi potongan puzzle yang membentuk gambaran besar pengkhianatan. Aku mulai menyelidiki lebih jauh, diam-diam mengumpulkan bukti, bukan hanya tentang hubungan terlarang mereka tetapi juga tentang hal-hal lain yang mencurigakan. Dan semakin aku menggali, semakin aku menyadari bahwa pengkhianatan ini jauh lebih dalam dari yang kubayangkan. Ada rahasia keuangan, ada kebohongan yang melibatkan banyak orang dalam keluarga itu, dan perlahan-lahan rasa sakitku berubah menjadi tekad yang kuat untuk tidak hanya mengungkap semuanya tetapi juga memastikan bahwa aku tidak akan lagi menjadi orang yang diinjak-injak dalam diam. Aku mulai merencanakan langkahku dengan hati-hati, menahan diri dari ledakan emosi yang bisa merusak rencanaku sendiri, hingga akhirnya aku tahu bahwa apa yang akan kulakukan tidak hanya akan mengubah hidupku, tetapi juga akan mengguncang seluruh keluarga mereka.
Dan di titik itulah aku sadar bahwa ini baru permulaan dari sebuah permainan yang jauh lebih besar. Sebuah drama yang belum mencapai puncaknya, dan aku adalah orang yang akan menentukan bagaimana semuanya berakhir. Setelah kejadian itu, rumah besar keluarga suamiku yang selama ini terlihat megah dan terhormat di mata orang lain berubah menjadi panggung sandiwara yang setiap sudutnya berbau kebusukan. Namun yang paling mengejutkanku bukanlah fakta bahwa suamiku mengkhianatiku dengan kakak iparnya sendiri, melainkan betapa cepatnya mereka semua mencoba menutupi semuanya seolah aku hanyalah perempuan histeris yang membesar-besarkan masalah. Malam itu juga ibu mertuaku yang tadi menangis seperti orang kehilangan akal mendadak berubah nada ketika kami semua berkumpul di ruang tamu. Ia meraih tanganku, memaksakan wajah penuh iba, lalu berkata dengan suara bergetar bahwa semua ini adalah khilaf, bahwa keluarga harus menyelesaikan masalah keluarga secara tertutup, bahwa aku tidak seharusnya merusak nama baik mereka hanya karena satu kejadian memalukan. Kata-katanya terdengar lembut tetapi justru menusuk lebih dalam, karena saat itu aku sadar, bagi mereka yang terpenting bukanlah luka yang kutanggung, bukan kehancuran pernikahanku, melainkan citra keluarga mereka di mata orang lain. Aku menatapnya lama lalu melepaskan tangannya perlahan, dan untuk pertama kalinya sejak aku menjadi menantu di keluarga itu, aku berkata tanpa rasa takut, bahwa yang merusak nama baik keluarga bukan aku, melainkan anaknya sendiri dan wanita yang ia lindungi mati-matian. Ruangan itu seketika hening. Suamiku yang sejak tadi menunduk akhirnya mendongak dan mencoba mendekat sambil berkata bahwa ia bisa menjelaskan semuanya, namun aku tertawa kecil, tawa pahit yang bahkan membuatku sendiri merasa asing, karena tidak ada penjelasan di dunia ini yang bisa mengubah apa yang kulihat dengan mataku sendiri. Tidak ada alasan, tidak ada mabuk, tidak ada kekeliruan sesaat yang bisa membuat seorang pria masuk ke kamar mandi bersama kakak iparnya sendiri dengan tubuh nyaris tanpa busana dan wajah penuh kenikmatan yang menjijikan. Tetapi yang lebih menjijikan lagi adalah ketika kakak iparku, wanita yang selama ini memanggilku adik dengan senyum manis, justru menatapku tanpa rasa bersalah dan berkata bahwa aku terlalu naif, bahwa lelaki sepertiku memang sulit dipertahankan kalau seorang istri hanya sibuk menjadi wanita baik-baik yang membosankan. Kalimat itu membuat darahku mendidih, bukan karena aku percaya, tetapi karena aku tahu itulah isi hati sebenarnya dari wanita yang selama ini berpura-pura ramah di depanku. Aku melangkah mendekatinya dan berkata pelan bahwa ia boleh merendahkanku sesuka hati malam ini, tetapi ia harus siap menerima apa yang akan datang setelahnya. Ayah mertuaku membentak meminta kami semua diam. Lalu dengan nada penuh kekuasaan, ia berkata bahwa masalah ini harus selesai malam ini juga. Tidak boleh ada gugatan cerai, tidak boleh ada polisi, tidak boleh ada orang luar yang tahu. Lalu ia menoleh kepadaku dengan tatapan tajam dan menawarkan sebuah rumah kecil atas nama pribadinya serta sejumlah uang yang cukup besar asalkan aku bersedia tutup mulut dan kembali hidup seolah tidak terjadi apa-apa. Disitulah aku sadar bahwa keluarga ini sudah terlalu lama menyelesaikan semua masalah dengan uang dan intimidasi. Mereka mengira harga diriku bisa dibeli seperti barang diskonan. Mereka mengira pengkhianatan yang kuterima bisa dihapus dengan sertifikat rumah dan tumpukan uang tunai. Aku menolak mentah-mentah, membuat wajah mereka semua berubah tegang, dan tanpa berkata lebih jauh aku mengambil tasku, berjalan keluar rumah itu, lalu masuk ke mobil dengan dada berguncang hebat. Sepanjang perjalanan pulang aku tidak menangis, justru itu yang paling aneh. Seolah tubuhku tahu bahwa air mata tidak akan menyelamatkanku, bahwa yang kubutuhkan bukan tangisan, melainkan strategi. Malam itu aku duduk di ruang tamu rumahku sendiri hingga subuh dengan lampu mati, hanya ditemani suara pendingin ruangan dan napasku yang berat. Lalu satu persatu ingatan tentang beberapa bulan terakhir mulai berputar di kepalaku. Bagaimana suamiku semakin sering memegang ponselnya sambil tersenyum diam-diam, bagaimana ia selalu punya alasan setiap kali aku mengajaknya pergi bersama di akhir pekan, bagaimana kakak iparku selalu tahu jadwal suamiku bahkan ketika aku sendiri tidak tahu. Dan tiba-tiba semua potongan kecil itu menyatu menjadi satu gambar yang sangat jelas. Mereka bukan baru melakukannya sekali dua kali, ini pasti sudah berlangsung lama, dan kesadaran itu justru memberiku tenaga baru. Aku bangkit, menyalakan laptop, lalu mulai memeriksa semua dokumen keuangan rumah tangga, sesuatu yang selama ini jarang kulakukan karena aku terlalu percaya pada suamiku. Aku membuka rekening bersama, catatan transfer, tagihan kartu kredit, arsip email, dan dalam beberapa jam aku menemukan banyak hal yang membuatku merinding.
ada transfer rutin ke rekening atas nama perusahaan kecil milik kakak iparku, ada pembayaran hotel, ada pembelian hadiah mahal yang tidak pernah kuterima, bahkan ada sejumlah cicilan apartemen yang tidak pernah kuketahui sebelumnya. Kepalaku berdenyut keras saat membaca semuanya, namun bukannya mundur, aku justru semakin yakin bahwa ini bukan sekadar perselingkuhan, ini adalah pengkhianatan berlapis yang melibatkan kebohongan, manipulasi, dan mungkin juga penyalahgunaan aset rumah tangga. Aku lalu menghubungi sahabat lamaku, Rani, seorang pengacara yang sudah bertahun-tahun tidak terlalu sering kutemui tetapi tetap dekat di hatiku. Ia datang pagi itu juga setelah mendengar nada suaraku di telepon, dan ketika aku menceritakan semuanya, ia tidak terkejut dengan emosiku. Yang ia lakukan justru sangat tenang dan terukur. Ia memintaku berhenti merasa bersalah, berhenti memikirkan citra keluarga, dan mulai berpikir seperti orang yang sedang menyelamatkan hidupnya sendiri. Kata-kata itu seperti tamparan yang membangunkanku dari sisa-sisa kelemahan. Bersama Rani, aku mulai menyusun langkah. Pertama, aku harus mengamankan semua bukti yang ada. Kedua, aku harus memastikan aset pribadiku tidak lagi bisa disentuh suamiku. Ketiga, aku harus mencari tahu seberapa dalam keterlibatan keluarga mereka dalam semua penipuan ini. Dan keempat, aku harus menyiapkan pukulan terakhir yang tidak hanya membuat mereka malu, tetapi juga benar-benar kehilangan kendali atas permainan yang selama ini mereka atur seenaknya. Hari-hari berikutnya aku menjalani kehidupan seperti biasa di permukaan. Bahkan ketika suamiku datang ke rumah dan memohon agar kami bicara empat mata, aku menerimanya dengan wajah datar. Ia menangis, sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ia berkata bahwa ia tidak mencintai kakak iparku, bahwa semua itu berawal dari kesalahan, dari kedekatan yang tidak terkendali, dari kelemahannya sebagai lelaki. Tetapi bagiku itu terdengar seperti naskah murahan yang sudah terlalu sering dipakai lelaki tidak tahu malu. Ketika aku bertanya sudah berapa lama itu terjadi, ia diam terlalu lama, dan diamnya adalah jawaban paling jujur yang bisa ia berikan. Aku kemudian bertanya apakah apartemen yang dicicil itu untuk kakak iparku. Wajahnya pucat seketika, dan dari situ aku tahu tebakanku benar. Ia berlutut, memegang kakiku, berkata bahwa ia akan memutuskan semuanya, bahwa ia akan menjual apartemen itu, bahwa ia akan melakukan apapun asalkan aku tidak meninggalkannya. Aku menatapnya dengan rasa jijik yang sulit kujelaskan. Pria yang dulu kupandang sebagai sandaran kini terlihat begitu kecil, begitu licik, begitu pengecut, dan aku hanya menjawab bahwa ini bukan lagi soal aku meninggalkannya atau tidak, ini soal ia harus membayar harga atas semua yang sudah ia lakukan. Setelah itu aku meminta satpam komplek untuk tidak mengizinkannya masuk lagi tanpa seizin dariku. Langkah berikutnya jauh lebih penting. Aku menemui pihak bank secara diam-diam, memisahkan sebagian aset yang merupakan warisan dari orang tuaku, mengganti berbagai akses keamanan, dan memblokir beberapa otorisasi yang selama ini memungkinkan suamiku menggunakan namaku dalam transaksi tertentu. Dari sana aku menemukan kenyataan yang lebih pahit lagi. Ternyata beberapa dokumen pengajuan pinjaman menggunakan tanda tangan digital atas namaku, sesuatu yang jelas tidak pernah kusetujui. Aku hampir tidak bisa menahan gemetar ketika mendengar penjelasan petugas bank. Tetapi aku tetap tenang dan meminta seluruh salinan dokumen itu, karena sekarang aku tidak hanya punya dasar untuk menggugat cerai, aku juga punya alasan untuk melaporkan pemalsuan dan penipuan. Malam itu untuk pertama kalinya aku menangis, bukan karena masih mencintainya, tetapi karena aku baru menyadari betapa bodohnya diriku selama ini. Aku telah hidup di samping seorang pria yang diam-diam menguras kepercayaanku, menjual citra suami sempurna di depan semua orang sambil menikamku dari belakang. Namun setelah tangis itu selesai, aku merasa lebih ringan, seolah rasa cintaku yang tersisa benar-benar mati malam itu dan berganti menjadi sesuatu yang jauh lebih kuat, keteguhan. Di sisi lain, keluarga mertuaku mulai memainkan peran lain. Mereka mengirimkan pesan, menelepon tanpa henti, bahkan datang ke rumah orang tuaku untuk membujuk agar aku luluh. Ibu mertuaku menangis di depan ibuku, berkata bahwa rumah tangga pasti ada ujiannya, bahwa perempuan baik harus sabar, bahwa laki-laki memang sering tergoda, dan aku muak mendengarnya. Aku keluar menemui mereka lalu berkata dengan jelas di depan kedua orang tuaku bahwa aku tidak akan hidup dengan pengkhianat dan aku tidak akan membiarkan keluarganya memeras harga diriku dengan kalimat-kalimat kuno yang menyudutkan perempuan. Ayahku yang selama ini diam akhirnya bicara.
Suaranya tenang tetapi tegas. Ia mengatakan pada mertuaku bahwa putrinya tidak dibesarkan untuk menjadi tempat sampah moral lelaki, dan bahwa jika mereka terus menekan keluargaku, ia sendiri yang akan membawa semua masalah ini ke jalur hukum dan media bila perlu. Wajah mereka langsung berubah. Mungkin baru saat itu mereka sadar bahwa aku bukan perempuan tanpa sandaran seperti yang mereka kira, namun bahkan setelah itu, mereka belum menyerah. Beberapa hari kemudian, aku menerima pesan anonim berisi fotoku bersama seorang rekan kerja pria ketika sedang makan siang di luar kantor. Disertai tulisan bahwa jika aku berani membuka aib keluarga mereka, mereka juga bisa menghancurkan namaku dengan tuduhan perselingkuhan. Aku tertawa getir saat membaca ancaman itu, sangat khas keluarga pengecut. Ketika tidak bisa membersihkan dosanya sendiri, mereka mencoba menyeret orang lain ke lumpur yang sama. Aku menyerahkan pesan itu kepada Rani, dan ia justru tersenyum puas karena ancaman semacam itu hanya memperkuat posisiku. Ia menyarankan agar aku tidak membalas sama sekali dan membiarkan mereka terus panik, karena orang yang panik biasanya membuat kesalahan lebih besar. Saran itu benar. Tak lama kemudian salah satu pegawai lama perusahaan keluarga mereka menghubungiku diam-diam. Ia mengatakan bahwa ia sudah tidak tahan melihat kelicikan keluarga itu dan ingin membantuku. Dari dialah aku mengetahui bahwa kakak iparku bukan hanya selingkuhan suamiku, tetapi juga diam-diam mengambil uang perusahaan lewat proyek-proyek fiktif dengan bantuan adik suamiku yang lain. Bahkan sebagian dana itu dipakai untuk gaya hidup mewah, perjalanan, dan apartemen yang selama ini kusebut tadi. Ketika mendengar semua itu, aku sempat terpaku, bukan karena kaget, melainkan karena semua kebusukan ini ternyata jauh lebih luas dari yang kubayangkan. Keluarga yang selama ini tampak religius, santun, dan terpandang, ternyata menyimpan sistem kebohongan yang rapi di balik meja makan mereka yang mewah. Sekarang aku tahu mengapa mereka begitu takut aku membuka mulut, karena jika satu pintu terbuka, semuanya akan runtuh. Bersama Rani dan seorang auditor independen yang direkomendasikannya, aku mulai menelusuri semua aliran dana yang bisa diakses secara legal dari aset yang terkait denganku. Prosesnya melelahkan, penuh dokumen, penuh angka, tetapi setiap lembar yang kubaca membuatku semakin kuat. Aku tidak lagi merasa sebagai istri yang dikhianati, aku merasa seperti seseorang yang baru saja menemukan sarang ular di dalam rumahnya sendiri dan bersiap membakarnya hingga habis. Sementara itu suamiku berubah semakin nekat. Ia beberapa kali menungguku di parkiran kantor, mengirim bunga, surat, bahkan rekaman suara berisi permintaan maaf. Tetapi yang paling menjijikan adalah ketika ia menulis bahwa ia masih mencintaiku lebih dari siapapun, seolah cinta bisa dipisahkan dari tindakannya, seolah pengkhianatan bisa berdiri sendiri tanpa mencabut akar rasa hormat. Aku tidak pernah membalas, namun pada suatu sore aku sengaja menemuinya di sebuah kafe agar ia bicara di tempat umum. Aku duduk di depannya dengan tenang, membiarkannya berharap sejenak, lalu kubuka map berisi salinan transfer, cicilan apartemen, dokumen pinjaman palsu, dan ancaman anonim yang kuketahui berasal dari nomor orang suruhan keluarga mereka. Wajahnya pucat seperti mayat. Aku melihat keringat muncul di pelipisnya, dan saat itulah untuk pertama kalinya ia benar-benar takut padaku, bukan karena aku berteriak, tetapi karena ia tahu aku sudah melihat semua kartunya. Aku berkata padanya bahwa gugatan cerai akan segera masuk, laporan pidana sedang dipersiapkan, dan jika keluarganya masih mencoba mengintimidasi atau memfitnahku, aku akan memastikan bukan hanya rumah tangga mereka yang hancur tetapi juga usaha keluarga dan nama besar yang mereka banggakan. Ia mencoba menyentuh tanganku, tetapi aku menariknya dan berkata bahwa sentuhannya membuatku jijik. Setelah itu aku pergi tanpa menoleh. Di belakangku aku mendengar ia memanggil namaku dengan suara pecah. Namun anehnya, tidak ada lagi bagian dalam diriku yang tergerak. Beberapa minggu setelahnya, badai yang sesungguhnya akhirnya dimulai, gugatan cerai diajukan, laporan pemalsuan dokumen masuk, dan auditor yang bekerja bersamaku berhasil menyusun ringkasan awal tentang penyimpangan dana yang terhubung ke beberapa proyek fiktif. Berita itu menyebar cepat di lingkaran bisnis mereka, para relasi mulai menjauh, telepon dari kolega tak lagi diangkat, beberapa kontrak dibekukan sementara. Dan keluarga mertua yang dulu berjalan dengan dagu terangkat kini mulai sibuk menutup celah di sana-sini. Ibu mertuaku datang lagi ke rumah orang tuaku, kali ini tidak lagi dengan air mata lembut, melainkan dengan kemarahan. Ia menuduhku dendam, kejam, tidak punya belas kasih, menghancurkan keluarga sendiri demi ego.
namun aku justru merasa lucu mendengarnya. Karena bagi orang-orang seperti mereka, perempuan yang diam disebut baik, perempuan yang melawan disebut kejam. Aku menatapnya dan berkata bahwa belas kasih hanya layak diberikan pada orang yang masih punya hati nurani, bukan pada orang yang membela perselingkuhan, penipuan, dan pemalsuan atas nama keluarga. Ia menamparku begitu cepat hingga semua orang terdiam. Ibuku menjerit, ayahku maju selangkah, tetapi aku justru mengangkat tangan menghentikan semuanya. Aku menatap ibu mertuaku yang napasnya memburu dan hanya berkata pelan, terima kasih. Lalu aku meminta Rani yang kebetulan ada di sana untuk mencatat kejadian itu dan mengamankan rekaman kamera teras rumah. Wajah ibu mertuaku seketika berubah, baru ia sadar bahwa amarahnya baru saja memberiku bukti baru. Sejak saat itu posisi mereka benar-benar terdesak. Suamiku diskors dari pekerjaannya karena perusahaan tempatnya bekerja tidak ingin terseret dalam skandal dan dugaan penipuan dokumen. Kakak iparku mulai dijauhi teman-teman sosialitanya setelah kabar hubungan gelapnya menyebar diam-diam ke beberapa grup arisan elit. Apartemen rahasia itu akhirnya diketahui istrinya kakak kandung suamiku yang selama ini bekerja di luar kota dan jarang pulang. Sebuah ledakan baru pun terjadi dalam keluarga itu karena ternyata bukan hanya aku yang dikhianati, kakak kandung suamiku juga merasa dipermalukan oleh istrinya sendiri dan adiknya sendiri. Rumah keluarga mereka berubah menjadi medan perang yang tak pernah sepi dari teriakan dan saling tuding. Dan di tengah semua itu, aku hanya duduk di ruang kerjaku, membaca laporan demi laporan sambil meminum teh hangat dengan tenang, karena aku tahu, inilah harga dari semua kebusukan yang selama ini mereka pupuk diam-diam. Tidak ada pohon beracun yang bisa terus tumbuh tanpa suatu hari akarnya terangkat ke permukaan. Sidang pertama perceraian kami berlangsung penuh drama. Suamiku datang dengan wajah lusuh, jauh berbeda dari pria rapi dan percaya diri yang dulu selalu mengundang pujian. Ia mencoba menatapku berkali-kali, tetapi aku tidak memberinya satupun ruang. Pihaknya ingin mediasi, ingin pembagian yang menguntungkan mereka, bahkan diam-diam masih mencoba menekan agar persoalan pidana tidak dilanjutkan. Namun kami menolak. Aku menyerahkan semua bukti dengan tertib, dan ketika hakim melihat adanya indikasi penyalahgunaan identitas serta aset yang bukan sedikit, nada persidangan pun berubah. Kali ini bukan lagi sekadar kisah istri yang menggugat karena suami seling, melainkan rangkaian pelanggaran yang lebih serius. Seusai sidang, kakak iparku mendekatiku di lorong pengadilan, wajahnya masih cantik tetapi sekarang dipenuhi kemarahan dan kebencian. Ia berkata bahwa aku pikir aku menang, padahal aku hanya menghancurkan semua orang termasuk diriku sendiri. Aku tersenyum tipis, lalu bertanya balik, apakah ia masih merasa lebih menarik daripada aku ketika semua lelaki yang dulu memujanya mulai bersembunyi agar tidak ikut terseret. Matanya melotot, ia hampir menamparku tetapi dihalangi oleh petugas keamanan. Aku berjalan pergi tanpa menoleh. Sementara di belakangku ia berteriak memanggilku perempuan iblis. Mungkin ia benar dalam satu hal. Perempuan yang dikhianati terlalu dalam memang bisa berubah menjadi sesuatu yang sangat menakutkan, bukan karena ia kehilangan hatinya, tetapi karena ia akhirnya berhenti memaafkan orang yang tidak layak diampuni. Beberapa bulan kemudian hasil perjuanganku mulai terlihat nyata, gugatan cerai dikabulkan, sebagian besar aset yang dapat kubuktikan berasal dari warisan keluargaku dan penghasilanku sendiri kembali diamankan atas namaku. Beberapa transaksi mencurigakan yang dilakukan suamiku dengan menggunakan identitasku diproses lebih lanjut, dan perusahaan keluarga mertua mulai diperiksa intensif karena temuan proyek fiktif. Berita itu mungkin tidak muncul besar-besaran di media nasional, tetapi di kota kami cukup untuk membuat nama mereka runtuh. Orang-orang yang dulu berebut berfoto dengan keluarga itu kini pura-pura tidak mengenal mereka, undangan pesta berhenti datang, relasi menjauh. Bahkan tetangga sekitar mulai berbisik-bisik setiap kali mobil mereka keluar rumah. Suatu sore aku menerima telepon dari nomor tidak dikenal. Ketika kuangkat ternyata suara suamiku, sangat pelan, sangat lelah. Ia berkata bahwa ia hanya ingin menemuiku sekali lagi untuk meminta maaf dengan sungguh-sungguh. Entah kenapa kali ini aku mengiyakan. Mungkin karena aku ingin melihat sendiri bagaimana akhir dari pria yang dulu sangat kubanggakan. Kami bertemu di taman kota menjelang senja. Ia tampak kurus, matanya cekung, dan sikapnya seperti orang yang sudah kehilangan segalanya. Ia mengaku bahwa sejak skandal itu meledak, keluarganya saling menyalahkan. Kakak iparku pergi entah kemana setelah didesak banyak pihak. Ayahnya jatuh sakit karena tekanan, ibunya depresi,
dan dirinya sendiri tidak lagi diterima di banyak tempat. Ia menunduk lalu berkata bahwa ia tahu aku tidak akan pernah memaafkannya, tetapi ia ingin aku tahu bahwa satu-satunya hal baik yang pernah ia miliki adalah aku. Mendengar itu aku justru merasa sedih, bukan sedih karena ingin kembali, tetapi sedih karena manusia bisa sebodoh itu, memiliki sesuatu yang baik lalu menghancurkannya dengan tangannya sendiri. Aku berkata padanya bahwa penyesalan tidak menghapus kerusakan, dan cinta tanpa integritas hanyalah topeng. Ia menangis lagi, namun kali ini aku tidak merasa jijik, aku hanya merasa selesai, benar-benar selesai. Aku berdiri, mengucapkan selamat tinggal, dan sebelum pergi aku berkata, bahwa aku berharap suatu hari ia benar-benar mengerti bahwa yang menghancurkan hidupnya bukan aku, melainkan pilihannya sendiri. Itulah terakhir kali aku melihatnya. Setelah itu aku mulai menata hidupku dari awal, aku pindah ke rumah yang lebih tenang, memperbaiki hubunganku dengan diriku sendiri, kembali bekerja dengan fokus yang selama ini sempat hilang, dan perlahan-lahan aku merasakan sesuatu yang sudah lama tidak kurasakan, damai. Bukan damai karena semua masalah lenyap, tetapi damai karena aku akhirnya berhenti hidup dalam kebohongan. Beberapa orang mengatakan aku terlalu keras, terlalu jauh, terlalu kejam pada keluarga mantan suamiku, tetapi mereka tidak pernah berdiri di posisiku saat pintu kamar mandi itu terbuka dan seluruh duniaku runtuh. Mereka tidak pernah merasakan bagaimana rasanya mengetahui bahwa tubuh, hati, nama, dan kepercayaanmu semuanya dipakai lalu dikhianati oleh orang yang seharusnya menjagamu. Mereka tidak tahu bagaimana rasanya dipaksa diam demi nama baik keluarga yang bahkan tidak menghargai harga dirimu. Jadi aku tidak butuh pengertian mereka, aku hanya butuh kejujuran pada diriku sendiri. Dan kejujuran itulah yang menyelamatkanku. Bertahun-tahun kemudian, jika aku mengingat hari itu, hari ketika aku mengunci pintu rumah kakak iparku dan menelepon kedua mertuaku sambil berkata datanglah. Ada tontonan yang harus kalian lihat. Aku tidak lagi gemetar, aku justru merasa berterima kasih pada versi diriku yang saat itu memilih untuk tidak pingsan, tidak lari, tidak menelan penghinaan dalam diam, karena satu keputusan itulah yang menjadi awal dari kebebasanku. Aku belajar bahwa kadang-kadang hidup memang harus dihancurkan dulu agar kita bisa membangun yang lebih jujur di atas reruntuhannya. Aku belajar bahwa perempuan yang dianggap lemah seringkali justru paling berbahaya ketika ia sudah muak dipermainkan. Dan aku belajar bahwa balas dendam terbaik bukan sekadar membuat orang lain menangis, melainkan mengambil kembali hidupmu, martabatmu, masa depanmu, lalu melangkah pergi tanpa pernah menoleh lagi, sementara mereka tetap terjebak di dalam puing-puing kebohongan yang mereka ciptakan sendiri, dan pada akhirnya itulah yang terjadi pada keluarga itu. Mereka tidak benar-benar dihancurkan oleh pengadilan, oleh bisnis yang runtuh, atau oleh omongan orang. Mereka dihancurkan oleh diri mereka sendiri, oleh nafsu, keserakahan, kepengecutan, dan kebiasaan membungkus dosa dengan kata keluarga. Sedangkan aku, perempuan yang dulu mereka kira akan diam dan menangis di sudut rumah, justru keluar dari badai itu dengan kepala tegak dan hati yang tidak lagi bisa dipermainkan siapapun.